Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi pembahasan Cisco Packet Tracer ya. Sebelumnya kita sudah membahas mana ya? Kita sudah membahas basic configuration ya. Sekarang kita bahas yang layer 2 configuration. Layer 2 itu kan kayak switch ya. Kalau dilihat dari topologi sini, layer 2 tuh yang switch ya. SW1, SW2, SW3. Switch itu masuknya ke layer 2 kalau di model OSI layer ya. OSI layer ke-7. Oke, kita lihat dulu konfigurasinya. Oke, di sini konfigurasi yang pertama konfigurasi ether channel antara switch 1 dan switch 2 ya. Menggunakan 1 sebagai group numbernya, lalu menggunakan LACP protokol, switch 1 sebagai inisiasi dan switch 2 sebagai listennya. Kalau saya cari di internet untuk ether channel ini kayak teknik menggabungkan beberapa link fisik gitu ya menjadi satu link logic gitu. Fungsinya bisa meningkatkan bandwidth ya. Terus protokol ether channel ini ada 2, PAGP dan LACP. Kalau di soal sini dimintanya menggunakan LACP protokol ya. Seperti yang tadi dibilang, jadi fungsinya itu kan sebagai ini ya, menggabungkan beberapa link fisik ya. Link fisik digabungkan gitu ya menjadi satu link logic. Nah, ini ada link fisiknya, ini ada 2 ya, jadi nanti disatukan seperti itu. Oke, langsung kita konfigurasi terchannelnya ya. Dia di layer 2 itu kalau saya di sini ya, di haki ya. Nah, di sini tuh ada switch mana gua. Nah, ini ada switch 1, switch 2, switch 3 ya. Kita konfigurasi di switch 1 dan switch 2 seperti itu ya. Untuk konfigurasinya itu kita di switch 1 dulu ya. Kita di switch 1 dulu untuk konfigurasi ether channel dulu ya. Oke, berarti ini kabelnya tersambung ke mana nih? Waduh, kegedean nih. Kecilin dulu, kekecilan. Nah, ini tersambung ke switch 3 ya, ke sini ya. Kita lihat. Oh ya, ke switch 3. Jadi kita konfigurasinya di switch untuk ether channelnya di switch 1 dan switch 2. Berarti ini kita pindahin dulu. Kita konfigurasi di switch 1 dulu ya. Berarti ini kita klik kanan, inspect rear, kita pindahin kabelnya ke sini, ke switch 1. Nah, ini udah pindah ke switch 1 kabelnya. Kita klik terminal. Oke. Ini ada di switch 1 ya. Di switch 1 kita enable ya. Nah, ini masukkan password. Sebelumnya di basic configuration kita sudah setting password ya. Skills 39. Oke, conft atau konfigurasi terminal. Nah, sudah masuk di mode config. Kita di sini kan yang mau dijadiin satu link logicnya itu ada 2 ya. Kita bisa lihat di topologi soal ini nih ya. Yang ini nih, 2 link ini bakal dijadikan dua link fisik ini bakal dijadiin satu link logic ya. Di sini kan berarti ada 2 dari switch 1 ke switch 2 ini kita konfigurasi di switch 1 dulu. Dari switch 1 ini ada FA atau pas Ethernet 023 dan 024 ya. Jadi untuk konfigurasinya kita masuk dulu ke mode masuk ke interface dulu. Caranya itu adalah interface range langsung ya. Range ini langsung FA tadi kan FA ya, berarti fast Ethernet gitu. Tadi 0, kalau dilihat dari sini
023 dan 024 ya. Berarti kita tulis di sini 023 sampai 24 seperti ini ya. Kita enter. Nah, kita sudah masuk di iframe-nya, masuk di config iframe-nya. Sekarang tinggal kita buat channel grupnya tadi sesuai soal 1 ya. 1. Oke. Channel group. Nah, channel group 1 mode aktif. Oke, nggak apa-apa. LAN protocol interface change status up. Oke, udah nyala ya. Selanjutnya kita untuk cara ngeceknya itu bisa menggunakan perintah ini ya. Bentar, saya tadi udah searching ether channel kan ini ya. Oke, kita pakai LACP ya. Ini mana? Show ether channel summary ya. Do sh ether channel summary. Nah, ini Pol. Oke, kita lanjut. Ether channelnya udah ada, kita lanjut ke switch 2. Ini kita close dulu. Switch 2. Nah, ini inspect rare kita pindahin ke sini, switch 2. Oke, udah di switch 2 ya. Kita end lagi, skills 39. Oke. Lalu kita masuk ke interface. Oh, config-nya belum. Config biasa masuk ke mode config dulu, baru interface, range, fast ethernet. Ini di switch 2 sama kan ya? Kita bisa lihat juga di sini. Switch 2. Nah, sama FA023. Diperhatikan ininya ya, interface-nya, nama interface-nya. Perhatikan. Interface range fast ethernet 0/23 sampai 24. Oke. Nah, sekarang kita channel grupnya yang di switch 2 ini mode pasif ya. Kita bisa lihat di soal, mana soal. Nah, ini tadi kan ether channelnya yang ini kan switch 1 initiate ya, berarti mode aktif. Tadi kita udah setting mode aktif. Yang switch 2 ini listen, berarti modenya pasif ya. Oke, kita channel group 1 mode. Nah, ini kita kalau mau lihat modenya tanda tanya aja ya, tanda tanya seperti ini. Di sini kalau pakai LACP ada 2 mode tuh, aktif dan pasif ya. LACP. Kalau pakai yang PAGP auto dan desirable seperti itu. Karena tadi yang di switch 1 aktif, berarti yang di sini pasif seperti itu ya. Yang di switch 2-nya pasif. Oke, sudah nyala. Sudah up ya. Oke, selanjutnya untuk ngeceknya sama kayak tadi, do sh apa sih tadi? Do sh mana teh? Do sh ether channel summary ya, atau ether channel port. Do sh ether channel summary. Nah, ini P pasif ya, berarti ya P. Kalau kita tadi ngecek di yang ether yang switch 1 kan A aktif ya. Oke, untuk ether channelnya ini sudah selesai. Sekarang kita ke nomor 2, konfigurasi terang semua link ya di antara switch, termasuk yang ether channel tadi kita bikin terang juga seperti itu ya.
Kalau yang saya cari mode terang itu, nah ini fungsinya ya, fungsi mode terang ini kayak untuk transportasi multi VLAN gitu ya, kayak untuk memungkinkan satu link fisik membawa traffic dari beberapa VLAN. Kan di sini kita nanti bakal bikin VLAN ya kalau di soal ini ya. Soal ini kita bikin ini nih VLAN 10 dan VLAN 20 ya. Jadi kita harus bikin mode terang dulu di semua linknya ya. Di semua link kita bikin mode terang. Oke, kita konfigurasi di switch 1 atau ini switch berapa sekarang, kita ada di switch berapa nih? Kita sekarang ada di switch 2 ya. Oke, kita bikin ini dulu mode terang dulu di switch 2 nya. Conf T, oke, ada di mode config, interface. Kita masuk dulu ke interface port channel. Port channel 1 itu ini yang ether channel tadi ya. Kita ubah ke switch port mode terang. Oke. Kita exit. Sekarang link ada berapa link sih? Kita bisa lihat ya. Coba kita lihat dulu di topologi. Mana topologi? Oke ya. Oke, jadi ada satu di switch 1 ada di tadi kita config di switch 2 ya. Di switch 2 ada terang yang tadi tuh, yang terang yang ether channel. Lalu ada yang ini FA04 yang bakal kita terang ya di switch 2, dan 21 yang ini nih. Yang kesini 1 2 3, berarti 3 interface ya, 1 2 3. Begitu pun di switch 1 2 3 ada 3 link atau 3 kabel yang bakal diterang. Lalu di switch 3 ini cuman 22 dan 21 ya, 2 link. Jadi di switch 1 dan switch 2 3 kabel, switch 3 2 kabel yang bakal dijadiin mode terang seperti itu ya. Oke. Kita lanjut. Di sini kan tadi kita udah port ininya, port ether channelnya udah kita jadiin mode terang. Sekarang kita masuk lagi interface di switch 2. Kita mau kemana dulu nih? Ke yang 4 dulu lah, ke sini dulu ya, ke link 4 dulu. Interface fast ethernet gitu ya. Kalau FA itu berarti fast ethernet ya. Fast ethernet 04 berarti ya, 0/4 diikutin aja tuh ya. Kita enter. Kita ubah switch port mode terang. Gitu aja sih ya. Tuh exit. Perintahnya pendek, itu gampang kan. Lalu kita ke yang 21 sekarang, yang ini nih. Kita jadiin terang juga linknya. Tadi di soal semua channel ya. Kita masuk interface fast ethernet 0/berapa tuh, 21 ya. 21 switch port mode terang. Oke, sudah up deh ya. Oke, di switch 2 udah selesai ya untuk mode terangnya. Kita coba lihat di sini ada gak ya konfigurasi. Untuk melihat hasil konfigurasinya apa sih? Oh, nggak ada, belum ada ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke switch. Ini switch 2 udah. Sekarang kita ke link yang di switch 1, kabel yang di switch 1 kita jadiin ini juga mode terang juga ya. Berarti ini kita pindahin ke switch 1. Ini kita ke inspect rear, kita pindahin ke sini. Nah, udah di switch 1 deh. Oke, terminal. Oke. Oh, ini udah di switch 1 nih. Kita exit dulu sekali ya di sampai mode config. Oke, di switch 1 tadi sama juga ada 3 link ya. Kita kalau misalnya lupa, kita lihat aja di topologinya di sini ya. Oke, kita masuk ether channelnya dulu ya. Ether channelnya dulu. Interface port channel 1. Kita ubah switch port mode terang. Oke, kita exit.
Lalu ke 4 dan 22 ya, 4 dan 22. Interface fast Ethernet 04 switch port mode terang. Mode salah ketik nah, mode terang. Nah, exit lagi, kita masuk lagi ke interface fast Ethernet 022 ya. 022 kan benar ya? Oke, benar 022. Switch port mode terang. Oke. Oke, sudah selesai untuk yang di switch 1 dan switch 2. Sekarang kita ke switch 3 berarti ya. Switch 3 ini kan dijadiin mode terang juga kan, kalau di soal katanya semua link ya. Mana nih? Configure. Nah, semua link ya. Oke, kita switch 3 ini ada 2, FA22 dan FA21 ya. Ini bisa disekaligus konfigurasi sih kalau ini. Kita pindahin dulu dari switch 1 ke switch 3 berarti ya. Oke, dari switch 3 kita terminal. Oke, N password skills 39 conf t. Oke, sudah di conf. Interface range fast Ethernet 021 sampai 22. Bisa langsung gini ya kalau cuma 2. Di switch 3 kan cuma 2 ya. Jadi bisa langsung. Nah, itu FA 21 22 bisa langsung seperti ini. Ntar switch port mode terang. Oke. Exit. Kita bisa lihat di close, kita close dulu. Nah, di sini ya. Bus Ethernet 2. Oke, udah up ya. Statusnya tuh 22 dan 23 sudah up. 22 dan 21 dan 22 sudah up modenya ya. Ethernet 1 di sini. Oke, 23 24 sudah up. 23 24 di switch 2 ya. Kita mana? Masih soalnya 23 dan 24 switch 2. Oh iya benar, 23 24 ini. Juga 4 dan 1 21 ya. 4 dan 21. 23 24. Ya, 21 nyala juga. 4 masih off, masih down karena routernya belum dikonfig ya, biarin. Kalau yang ini oke, sama 4 juga masih down. Port channel udah up. 22 23 24 22 23 24. Coba kita lihat 22 23 24. Iya betul. Oke, untuk mode terang sudah selesai ya. Kita lanjut lagi, kita lihat lagi soalnya. Kita lanjut ke mana, L2. Nah nih, kita bikin VLAN nih. Kita bikin VLAN-nya sekarang di configure VLAN all switch ya, di semua switch. VLAN. Oh ya, oh ini nih, VTP dulu ya. Ini tadi kan ini ya. Sekarang ini nomor 3 dulu. Kita config ini dulu, VTP di switch 3 sebagai primary server. Oke, kalau saya cari VTP itu di sini. Nah nih, panjangnya dari Virtual Trunking Protocol ya. Protokol layer 2 Cisco digunakan untuk menyederhanakan manajemen VLAN. Jadi sebelum bikin VLAN kita bikin ini dulu nih, biar lebih menyederhanakan.
Terus fungsi utamanya itu kayak sinkronisasi VLAN database, konsistensi konfigurasi VLAN ya. Ini fungsinya kalian bisa cari sendiri juga. Dan di sini VTP itu bisa pakai domain ya di situ, makanya di sini ada domain, menggunakan domain WSC 2022 ID ya. Lalu di sini ada mode server dan mode klien ya. Ada mode server dan mode klien. Jadi untuk mode servernya di sini yang tadi primary ya, switch 3 nih yang bakal jadi mode servernya. Yang mode kliennya mana? Mode kliennya switch 1 dan 2 ya di sini. Nah, ini mode servernya switch 3, switch 1 dan 2 sebagai kliennya. Seperti itu. Oke, langsung kita konfigurasi aja yang ini nomor 3. 3 kita konfigurasi ya. Oke, kita ke switch 3 dulu berarti. Oke, ini udah ada di switch 3. Kita sudah di switch 3 ya. Oke, kita udah di mode config, berarti tinggal tulis aja VTP. Nah, ini VTP di tab aja ya, sama kayak itu. Mode server. Nah, ini VTP. Oke, di paste mode already sudah menjadi server ya. Lalu di soal tadi diminta untuk mana ya? Konfigur VTP v2. Oke, di sini ada v2-nya ya, berarti menggunakan versi 2 gitu. Oke, kita VTP versi tanda-tanya dulu, kita lihat. Nah, di sini kan ada 1 dan 2 ya, berarti di sini versi 2. Dimintanya versi 2. Ada versi 1 dan versi 2. Kita pilih versi 2. Oke, sudah versi 2. Selanjutnya kita ketik lagi VTP domain. Domainnya apa tadi? WSC 22 ID ya. Domain WSC 2022.id. Oke, sudah ready. Selanjutnya passwordnya skill 39 ya. Menggunakan VTP password skills 39. Oke, kita bisa lihat di do sh VTP status. Nah, ini ya. Oke, modenya sudah server, domainnya ini, lalu menggunakan versi 2. Oke, gitu, seperti itu ya. Oke, yang di switch 3 mode servernya udah, ini kan udah primary udah, tinggal kita bikin yang mode kliennya nih di switch 1 dan 2. Berarti ini kita pindahin ke switch, kita konfigurasi switch 1 dulu kali ya. Oke, switch 1 dulu kita config, kita pindahin, kita masuk lagi ke terminal. Oke, ini udah di switch 1 ya, switch 1 kita exit dulu sekali. Nah, di mode config pokoknya ya, VTP mode client. Oke, VTP domainnya VTP domain WSC 2022 tadi ya, 2022.id. Lalu VTP password skills 39. Oke, sudah masuk ya. Jangan sampai salah yang ngetiknya, karena tadi di server kan nulisnya seperti itu ya. Oke, kita lihat juga do sh VTP status. Oke, modenya ada klien ya. Kita pindah lagi ke switch 2 sekarang. Switch 2 inspect. Oke, kita pindahin. Nah, ada n skills 39 conft. Oke, VTP mode client. Oke, sudah mode client. VTP domain VTP domain WSC 2022.id. Nah, lalu VTP passwordnya VTP password
skills 39. Oke. Nah, untuk konfigurasi VTP nya sudah selesai ya, seperti itu aja. Mudah ya. Oke, selanjutnya kita konfigurasi VLAN di semua switch menggunakan nama VLAN-nya ini ya, Haki VLAN 10 namanya Haki 10, VLAN 20 namanya Haki 20. Interface SW3 should be access this VLAN. Oke, kita bikin VLAN-nya. Kita bikin di switch 3 ya. Servernya tadi kan kita VTP server di situ ya. Kita bikin berarti switch untuk VLAN-nya bikin di switch 3 dulu. Oke, kita pindahin lagi ini ke switch 3. Oke, ada switch 3. Kita bikin VLAN-nya. Oke, di mode config VLAN 10. Oke, sudah di VLAN 10. Namanya itu Haki, nama VLAN-nya Haki 10. Oke. Lalu X, sekarang VLAN 20. Namanya Haki 20. Oke. X N bisa N. Oke, N, lalu kita show VLAN brief. Oke, sekarang sudah ada ya VLAN 10 dan VLAN 20 dengan nama Haki 10 dan Haki 20 seperti itu. Oke, di servernya sudah, kita bikin ke kliennya switch 1 dan switch 2. Kita cek di situ. Kita cek. Bentar. Kesemutan. Kita pindah lagi, coba kita cek dulu ya. Kita pindah dulu ke switch 2 dulu. Oke. Kita langsung ketik aja show N dulu. Kalau mau SH doang, show VLAN BR. Nah, udah ada ya. Jadi kita tinggal config di server tadi, VTP server. Jadi VLAN di kliennya sudah otomatis terbuat gitu ya. Oke, sekarang kita cek di sini di switch 1 apakah sudah ada VLAN-nya. So N dulu. So VLAN brief. Oke, sudah ada juga ya. Oke, sudah ada, berarti VLAN-nya sudah selesai. Oke, bentar saya kesemutan dulu, saya jeda dulu bentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita sudah bikin VLAN ya. Selanjutnya kita bikin ini ya, tadi VLAN 10. Nah, sekarang untuk aksesnya FA01 kita di switch 3 ya. Kita menggunakan mode akses untuk VLAN 10 menggunakan akses yang link 1 ini, yang FA Fast Ethernet 1. Untuk VLAN 20 menggunakan Fast Ethernet 02. Untuk mode aksesnya kita bisa lihat di topologinya di soal nah ini ya, FA01 dia nanti menggunakan VLAN 10 ya, berarti yang ini. Yang FA02 dia menggunakan VLAN 20 ya, bakal akses ke sini gitu ya, menggunakan VLAN itu. Oke, kita config, berarti kita konfigurasinya di switch 3 ya. Kita pindahin lagi ke switch 3. Terminal, oke. Nah, di sini ya. Oke, N ini udah masuk ya. Conf T berarti langsung. Nah, kita masuk di mode config, kita ketik aja interface
fast Ethernet 01. Nah ini switch port mode akses. Oke. Switch port akses melalui VLAN 10 ya. VLAN mana nih? 10. Nah ini. Oke, selanjutnya kita exit dulu sekali. Oh, salah nih, bentar. Kita ulang. Itu maker. Harusnya spasi tuh, saya VLAN 10-nya ya. VLAN 10-nya spasi harusnya. Oke, switch port mode akses, switch port akses VLAN spasi 10. Nah, seperti ini. Pokoknya jangan sampai ada tanda invalid kayak gini ya. Oke, kita keluar. Kita masuk lagi interface fast Ethernet 02 berarti ya. Tuh. Lalu switch port mode akses. Oke. Switch port akses melalui VLAN 20. Nah. Oke, kita bisa exit lagi. Kita lihat show VLAN brief. Nah. Oke, sekarang sini udah ada defaultnya ya. Nah, sekarang ini VLAN 10-nya aktif melalui pas Ethernet 1 ke VLAN 20 melalui pas Ethernet 2 ya, yang buat ke kliennya. Jadi VLAN 10 nanti bakal aktif melalui Ethernet 2 dan VLAN 10-nya Ethernet 1 ya. Kalau dilihat dari topologi kan mana nih? Nah, ini seperti ini ya. Ini VLAN 10 nanti bakal ke sini arahnya, VLAN 20 bakal ke sini arahnya. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi soal mana? Nah, ini sudah selesai ya. Berarti kita sekarang tinggal konfigurasi STP ya. Kalau saya cari STP mana STP. Nah, ini STP ini kayak spanning tree protokol ya. Dia untuk mencegah looping, manajemen VLAN spesifik juga ya. Oke, kita konfigurasi ya untuk STP-nya ya. Nah, konfigurasi STP switch 1 STP root VLAN 10 ya, switch 1 STP root VLAN 10. Jadi ketika switch 1 mati, switch 2 yang bakal menjadi rootnya gitu ya. Lalu S2 STP root VLAN 20, ketika switch 2 mati, switch 1 yang bakal menjadi root nyala gitu. Kayak failover gitu ya. Kayak cadangan gitu. Jadi bisa melalui dua jalur itu. Jadi salah satu bakal membackup, seperti itulah ya fungsinya. Oke, kita ke switch 1 dulu, berarti kita konfigurasi STP di switch 1 dulu ya. Oke, ini kita close dulu. Kita pindahin ke switch 1. Switch 1. Nah. Oke, sudah di switch 1. Kita masuk lagi conf-t. Nah, seperti ini udah di mode config ya. Lalu kita ketik aja spanning tree VLAN 10 root. Coba kita lihat. Nah, di sini ada, kalau kita ngetik tanda tanya, primary ini sebagai yang utamanya, root utama, yang secondary sebagai yang keduanya ya. Jadi yang diminta kan VLAN 10 sebagai primary ya kalau di switch 1 ya. Nih, kalau dilihat di switch 1 yang primary-nya itu adalah VLAN 10. Ya. Lalu VLAN 20-nya switch 2 itu secondary-nya, seperti itu. Oke, VLAN 10 primary berarti. Primary. Lalu VLAN 20 root.
VLAN 20 root secondary. Oke, sekarang kita close lagi, kita pindahin lagi ke switch 2. Oke, sudah di switch 2, kita connect. Oke, kita ketik sama kayak tadi, spanning tree. Konfigurasi gampang-gampang ya, spanning tree VLAN 20 kalau di sini. Karena ini switch 2 ya, yang utamanya adalah VLAN 20 sebagai root utama, root primary. Lalu VLAN 10-nya sebagai root secondary. Oke. Sudah selesai nih yang konfigurasi spanning tree-nya. Kita lihat ada apa lagi di soal. Oke, di soal diminta untuk konfigurasi BPDU ya. Di switch 3. Oke, kita konfigurasi. Kita pindahkan sini ke switch 3. Oke. Nah, sekarang dari switch 3 kita klik conf T. Untuk konfigurasinya gampang, mudah ya. Interface fast Ethernet 2 mana tadi soal. Yang connect ke PC ya berarti ya. Di blok PC, yang ke PC berarti ya. Mana PC ini? Coba malah di close. PC itu pas Ethernetnya berapa dia? PC 2 berarti ya. Nah, kesini nih ke PC Haki Celi fast Ethernet 02 ya. Berarti di sini 02. Oke, spanning tree port fast, enter. Oke, spanning tree BPDU tadi ya, BPDU guard enable. Oke, sudah. Kalau seperti ini sudah ya. Jadi coba kita switching ya. Si BPDU guard pada Cisco TT. Biar kalian tahu juga ya. Biar kita tahu. Internetnya mati kayaknya. Ntar saya nyalakan dulu. Oke, untuk layer 2 konfigurasinya sudah selesai ya. Untuk layer 2 yang ini, konfigurasi layer 2. Nah, ini sudah selesai semua ya. Sudah terjawab semua. Kita bisa lihat di sini kita sudah 62 nilainya, udah nambah ya. Kita cek di sini. Nah, ini ya, kita sudah nambah 62 tadi ya. CLI default gateway, ISP, hostname, IP domain. Kita layer 2 itu di switch ya, berarti ya. Switch mana switch R3 switch. Nah, ini enable secret, ether channel sudah, VLAN ini sudah ya, udah di checklist. VLAN trunking VLAN port ether channel. Lalu yang ini nggak ada nilainya ya. Kalau ada nilainya dia pasti X ya. Ini udah di checklist, sudah dapat nilai. STP sudah ya, STP username sudah, VLAN 10 sudah, VLAN 20 sudah, VTP sudah, switch 2 sudah, STP sudah, VTP juga sudah, switch 3 sudah ya. Jadi switch semuanya sudah. Nah, di sini ada kesalahan di soalnya ya, soalnya. Kalau kita menggunakan mode server yang tadi di switch 3 ini bakal kayak gini, tapi kalau kita bakal silang, nggak ada nilainya gitu.
Tapi kalau misalnya kita di switch 3 itu VTP-nya modenya client, dia bakal dapat nilainya. Contoh seperti ini di switch 3 ya. Di switch 3 nih, coba kita VTP-nya kita ubah mode client ya, misalnya. VTP mode, kok nggak mau di ini ya? Oh, ini X dulu sekali di mode config ya. VTP mode client. Enter. Oke, bentar. Saya close dulu. Kita cek. Mari kita ke bawah. Nah, dia bakal checklist seperti ini ya. Tapi ini menyalahi aturan gitu. Harusnya ada mode server, mode client seperti itu ya. Nah, di sini kalau misalnya nilainya mau maksimal ya modenya harus client, tapi nanti VLAN-nya nggak bakal jalan gitu ya. Jadi kita harus modenya server di sini di switch 3 VTP mode server seperti itu ya. Oke, kalau kita mode server, kita ubah ke mode server, dia bakal silang lagi seperti itu. Nggak tahu ini kayaknya salah koreksinya dah yang bikin soalnya seperti itu mungkin ya. Oke, lalu untuk yang tadi BPDU Guard ya, saya udah searching di sini. BPDU Guard fitur keamanan pada switch Cisco ya, mencegah gangguan topologi yang spanning tree tadi. Jadi kita konfigurasi ini BPDU Guard seperti itu untuk fungsinya ya. Atau bisa kalian cari sendirilah gitu untuk apa namanya pemahamannya. Oke. Untuk konfigurasi layer 2 sudah selesai. Dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.